Qala al-mu'allif rahimahullah nafa'ana bihi wa bi'al amin ya rabbal alamin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khalaqallahu Adam ala suratihi. Khalaqa telah menciptakan Allah Adam kepada Nabi Adam alaihi salam ala atas suratihi bentuknya. Ala suratihi bentuknya. Al-dhamir li Adam ay ala hayatihi allati matat sa'adiyah lam tasifan bisyur thumma berbada dalika kama huwa sya'nun qarin. Jadi Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam alaihi salam dengan bentuk fisik yang amat sangat indah, tinggi, perkasa, wa tuluhu dan tuluhu tingginya, wa tuluhu dan tingginya, wa tuluhu dan tingginya, situnan 60, situnan 60 diro'an diro'. Satu diro itu berapa tuh? Di ilmu fikih kemarin udah disampaikan. Satu diro berapa? Satu diro sama dengan satu diro berapa tuh? Kemarin di fikih udah sampai ya. Berapa senti? Setengah meter. 1 meternya berapa? 100 cm. 1 meter berapa? 100 cm. Kalau 1 dirok itu 50 cm, berarti kalau 60 dirok berapa? Allah karim, 60 dirok kok 60 meter. Abi ulang. 1 dirok itu setengah meter. Kalau 60 dirok berarti 30 apa? 30 meter. Tingginya Nabi Adam berarti berapa? Sama dengan 60 dirok. Tsumma kemudian qala berfirman siapa Allah? Qala berfirman Allah. Idhab ya Adam, idhab pergilah wahai Adam. Fasallim famaka salim, sampaikan salam ala atas ulaika mereka itu an-nafari golongan wa hum nafarun wa dan hum mereka nafarun golongan min dari al-malaikati dari para malaikat julusun yang sedang duduk fastami' famaka istami' dengarkanlah ma apa-apa yuhayyunaka apa yang mereka katakan atau apa penghormatan mereka kepadamu. Yuhayyunaka apa penghormatan mereka kepadamu. Maka innaha sungguhnya ucapan itu tahiyyatuka adalah penghormatan kepadamu, wa tahiyyatu wa dan tahiyyatu penghormatan dzurriyyatika anak cucu keturunan. Jadi Rasul menyampaikan
bahwa bentuk atau fisik Nabi Adam tingginya berapa tadi? 60 dhira. Kemudian Nabi Adam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan salam kepada beberapa golongan. Di antara golongan itu adalah para malaikat yang setia, tunduk, patuh kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. La ya'sunallaha ma amaruhum wa yaf'aluna ma yu'maru. Kemudian para malaikat itu memberikan penghormatan kepada Nabi Adam dengan ucapan apa? Fa dhahaba fa maka dhahaba. Lalu Nabi Adam dhahaba, pergi. Faqala, dan berkata, siapa Nabi Adam? Karena Allah yang memerintahkan, maka Nabi Adam melaksanakan. Faqala, maka berkata sampai Nabi Adam, assalamu alaikum, assalamu, semoga keselamatan alaikum atas kalian semua. Siapa ini? Para malaikat yang diberikan salam siapa? Para malaikat. Faqalu, maka qalu, mereka para malaikat berkata atau menjawab, assalamu alayka warahmatullah, semoga keselamatan, kesejahteraan untukmu hai Nabi Allah Adam, warahmatullahi, dan rahmatnya, rahmat Allah. Fazaduhu, famaka zadu, mereka menambahkan kepada Adam alaihissalam warahmatullah, yaitu kalimat rahmatullah, semoga rahmat Allah selalu menyertaimu. Fakullu man, famaka kullu, setiap man orang yadkhulu, masuk al jannata, surga, al jannata, ke dalam surga, ala surati, ala atas, surati bentuk Adam, Nabi Adam, fi tudihi, fi pada tudihi, tingginya, situna 60 dhiro'an dhiro'. Jadi Rasul sampaikan ketika nanti setiap umat Rasulullah SAW masuk dalam surga atau sudah menjadi penghuni surga, fisiknya, bentuknya disamakan semua seperti fisiknya, bentuknya Nabi Adam. Nggak ada yang kecil mungil kayak siapa? Noval. Sana nggak ada Noval yang fisiknya kayak Noval, maksudnya hanya 1 meter. Ya, jadi disempurnakan semuanya mulai dari Nabi Adam sampai umat akhir dari Rasulullah SAW. Begitu masuk surga, fisiknya disamakan semuanya. Tingginya berapa tadi? 30 meter. Ini ada 30 meter gak pohon nangkai? Nah, segitulah kira-kira. 10 meter. Badannya perkasa, gagah, hidungnya mancung. Kalau tingginya 30 meter, hidungnya panjangnya berapa meter? 1 meter. Hidungnya, giginya seberapa, Lutfi? Allahu Akbar. Sehingga tidak ada yang kecewa. Walaupun di dunia ada yang pesek, ada yang mancung, ada yang hitam, di sana dipuaskan oleh Allah. Fisik yang tidak pernah ada satupun sebagai penghuni surganya Allah kecuali puas dengan bentuk barunya di sana. Nggak ada kok saya kok pendek, saya kok hitam, saya kok kurus. Nggak ada, dipuaskan. Semua didesain oleh Allah. Yang fisik sekarang di dunia sudah nggak dipakai, hancur saat masuk alam kubur, akan menjadi tanah. Lalu ruh kita kembali ke Allah, disiapkan fisik yang di sana fisik tidak ada lagi keluar kotoran dari tubuh kita. Yang saat ini keluar dari mulut kotoran, dari hidung kotoran, dari telinga kotoran, dari dubur kotoran. Setiap hari kita mengeluarkan kotoran itu. Di surga di sana nggak ada toilet, karena nggak ada kotoran yang kita buang dari tubuh kita. Lah makanan yang kita makan bagaimana, Abi? Makanan yang kita makan akan diproses
oleh pencernaan, tidak menjadi kotoran tapi menjadi keringat yang keluar dari pori-pori tubuh kita dengan wangi yang luar biasa. Sampai wanginya itu jarak 50 meter itu sudah tercium aroma wangi tubuh kita di dalam surga. Paham, Jom? Jadi nggak ada toilet, maka di sini kumpul ada toilet bayar 2000. Di surga nggak ada toilet karena nggak ada kotoran yang keluar dari tubuh kita, bersih, arum, wangi. Dan setiap makan yang kita nikmati tidak akan mengenyangkan, paham? Tidak akan, tapi kenyang saja. Kalau kenyang kan masih bisa makan lagi. Tapi kalau kekenyangan nggak bisa. Kita makan apa? Favoritnya anak-anak apa? Makan apa? Nasi apa? Lele. Paling sepiring. Buah apa yang favoritnya? Durian misalnya. Montong satu. Habis mungkin, tapi kekenyangan. Setelah kekenyangan nggak akan sanggup lagi. Bahkan sampai kemudian dibuang di toilet pada akhirnya. Tapi kalau di surga, begitu makan, menikmati buah-buahan, menikmati semua hidangan, itu akan terasa nikmat. Dimakan lagi yang kedua lebih nikmat. Dimakan yang ketiga lebih nikmat lagi. Yang keempat lebih nikmat daripada makanan yang ketiga. Walaupun namanya sama. Misalnya mangga. Mangga yang pertama dimakan nikmat. Yang kedua lebih nikmat. Yang ketiga lebih nikmat. Dan terus. Nggak ada jemu, nggak ada bosan. Jadi di dalam surga ada bosan. Abi di sana sampai kapan? Khalidina fiha abada. Di sana akan selama-lamanya. Karena sudah ketika hari kiamat, maka hanya ada dua, yaitu surga, neraka. Nah, dunia ini tinggal cerita, dunia tinggal kenangan. Dan di surga nanti gak ada ulang tahun. Paham? Kenapa? Kenapa gak ada ulang tahun? Karena umurnya gak ditambah oleh Allah. Akan diabadikan oleh Allah dengan tinggi badan yang berapa tadi? 60 zira. Umurnya sama semuanya 33 tahun. Di sini 33 tahun siapa? Febri. Ada 33 Febri. Enggak ada nanti tahun depan saya 24, tahun depan nanti 25. Berarti 60 nanti meninggal. Di surga enggak ada meninggal lagi. La yamutu. Dalam surah Ad-Dukhan apa? Ad-Dukhan di mana? Innal muttaqina fi maqamin amin fi jannatin wa uyun yalbasuna min sundusin wa istabrakin mutaqabilin kadzalik wa zawwajnahum bihurin 'ain. Indah sekali kan? Sungguhnya orang-orang yang bertakwa, mereka akan ditempatkan dalam surga yang penuh dengan kenikmatan, dalam keindahan, dalam kedamaian, dalam kenyamanan. Yalbasuna min sundusin wa istabrakin mutaqabilin. Pakaiannya yang dikenakan adalah pakaian terindah dari sutra-sutra yang didesain langsung oleh Allah Subhanahu wa taala, yang disiapkan oleh bidadari yang setiap saat, tiap waktu melayani kita 24 jam. Kemudian dipan-dipan yang indah, permadani yang elok, mempesona, makanan minuman yang tersaji tanpa pernah kita beli lewat Shopee lagi. Allahu Akbar. Lalu yad'una fiha bikulli fakihatin amin. Yad'una, mereka meminta apa saja dalam surga diberikan oleh Allah. Fakihatin, buah-buahan, apalagi makanan, bakso, mie ayam, apalagi cuman karedok, semuanya ada, disiapkan oleh Allah, disajikan oleh Allah. Lalu la yadzuquna fihal maut, mereka di dalam surga tidak akan merasakan mati lagi, illa mautatal ula, kecuali kematian yang pertama saat di dunia. La yadzuquna fihal mauta illal mautatal ula wa waqahum adzabal jahim.
dan mereka diselamatkan dari neraka jahannam. Fadlan minallah, itulah anugerah yang teragung dari Allah. Fadlan minallahi wa rahmah, dan karena rahmat Allah kita masuk surga, bukan ngandelin amalan kita. Kalau amalan kita, ibadah kita dibanding dengan nikmat yang Allah berikan, gak ada apa-apanya. Maka jangan sampai ketika masuk surga merasa bahwa dia karena amal saya, karena ibadah saya, nggak ada apa-apanya. Kalau amal ibadah kita yang selama kita lakukan dibanding dengan kenikmatan Allah yang Allah berikan saat ini, nggak ada apa-apanya. Paham, Jong? Kita tidur aja sehari semalam 8 jam. 8 jam kali 60 tahun, itu 20 tahun sudah untuk tidur saja. Aktivitas misalnya kerja 8 jam, 60 tahun, 20 tahun juga habis untuk kerja, 20 tahun untuk tidur. Untuk makan, minum, BAB, katakanlah 1 hari 1 jam. Habis di situ 5 tahun untuk makan, minum, main. Tinggal berapa kita mengandalkan amal ibadah kita. Kalau bukan karena rahmat Allah, nggak akan kita bisa masuk surga. Jangan mengadali amal kita, nggak ada apa-apanya dibanding nikmat Allah. Nikmat Allah. Baik, itu keindahan surga yang menapa Abi selalu sampai karena baca Ad-Dukhan. Semoga apa Ad-Dukhan ini menjadi motivasi kita. Begitu indahnya nikmat Allah yang Allah sampaikan kepada kita melalui Ad-Dukhan yang kita wiridkan setiap hari. Supaya Allah takdirkan kita semua kita menjadi penghuni surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Di samping itu Ad-Dukhan juga akan menjadi syafaat untuk kita. Barang siapa membaca Ad-Dukhan setiap Jumat, banallahu baitan fil jannah, Allah bangunkan untuknya istana dalam surga. Allahu Akbar. Baik, kita lanjut. Falam yazal, fa maka lam tidak yazal, yazal berubah, al-khalqu ciptaan atau bentuk, al-khalqu bentuk, yang kusu berkurang, ba'dau sesudahnya, hatta sehingga al-an sampai sekarang. Rawa meriwayatkan bu hadis asy-Syaikhan Imam Bukhari wa Muslim an Abi Hurairah dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Jadi setelah Nabi Adam wafat, kemudian fisik kita mengecil seperti sekarang ini. Tapi jangan sampai kemudian kita merasa kok saya kecil, saya mungil. Ingat, nanti ketika saat kita kembali ke kampung kita, karena dunia ini bukan tempat kita, bukan tempat tinggal kita, tapi hanya sekedar mampir lewat saja. Tempat tinggal kita, kampung kita yang sebenarnya adalah negeri akhirah. Maka Allah akan berikan, jadikan tubuh kita, fisik kita seindah-indahnya. Yang perempuan begitu, yang santriwati buat secantik-cantiknya, nggak ada yang hitam pekat, nggak ada yang pesek gitu, semua dibuat mancung indah luar biasa. Mutiah, jangan kecewa, dunia sebentar, ya nanti ganti putih langsing, ya sampai saking putihnya minum kopi pun kelihatan lehernya jalan. Ya Allah ya Rabbana, nggak usah kecewa, nggak usah iri melihat kok orang lain bisa putih, mancung, bagus suaranya, semua dibuat indah seindah-indahnya nanti di surga. Ya nggak apa-apa, sebentar kok dunia, nggak lama, lama-lama seumur kita. Setelah itu kita mendapatkan kenikmatan yang sebenarnya, kenikmatan surga dengan segala keindahannya, khalidina fiha abada. Mudah-mudahan anak-anakku, insya Allah Allah takdirkan kita semuanya menjadi hambanya yang Allah siapkan surga dengan segala keindahannya. Yang hadis, ayat yang kita baca itu adalah sebagai kabar dari Allah, yang kabar itu mudah-mudahan kita semua adalah hamba-hamba yang Allah takdirkan menjadi penghuni surganya insya Allah. Subhanaka bihamdika
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.